Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1684. Satu rupa ataupun satu aroma adalah atribut sejati dari jalan tengah. Sekalipun satu rupa ataupun satu aroma adalah materi yang sangat halus, namun semuanya memiliki esensi daripada atribut sejati dari jalan tengah. Dalam kekosongan sebelum kita dilahirkan, sebenarnya tiada penampakan dari wujud keakuan. Ingin semua orang merenungkannya dengan sungguh hati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari berbagai bentuk dan warna. Setiap warna dan aroma merupakan bagian kecil suatu benda. Setiap hari saat kita membuka mata, kita bisa merasakan sekitar kita dan mulai bersentuhan. Saat turun dari ranjang, kaki harus bersentuhan dengan apa? Tentu dengan lantai. Berjalan ke depan menuju kemana? Semua orang memiliki tujuan yang sama, yaitu ke kamar mandi. Maka itu adalah hal penting pertama dalam hari itu. Ini adalah sebuah bentuk. Segala benda dari kita ataupun saat berjalan di ruang hampa, setiap hari kita melewati partikel halus. Di ruang hampa yang besar ini juga sebuah bentuk. Segalanya tidak ada. Dari yang kita bisa rasakan, ada jalan yang kita tapaki. Ada jalan yang kita tak bisa rasakan. Partikel yang menghalangi kita, yang tidak bisa kita lihat, itu tidaklah merintangi. Partikel yang menghalangi kita yang tidak bisa kita lihat itu adalah atom sangat kecil. Entah bisa dirasakan atau tidak oleh semua orang. Setiap harinya yang ada di hadapan kita selalu ada partikel yang begitu halus seperti debu dan lain sebagainya. Semua itu adalah partikel yang sangat halus. Ia begitu halus adanya. Semua ini tak terlihat oleh kita dan tak bisa dirasakan oleh kita. Jika orang yang mencoba merasakannya akan merasa, oh, udara hari ini sangat segar. Dari mana kita bisa merasa udaranya segar? Udara pagi yang bagus ataupun cuaca hari ini yang panas. Bagaimana kita bisa merasakannya? Ini bisa dirasakan dari penciuman aroma. Terasa dari udara. Itu adalah partikel yang luar biasa halus. Apakah itu sirkulasi udara yang ada, dan lain sebagainya. Itulah satu rupa ataupun satu aroma. Tidak lain karena berada dalam materi yang sangat halus. Sekitaran kita itu setiap harinya ada dalam kehidupan kita. Udara yang ada di sekitaran kita, yang tidak kita rasakan atau bersentuhan secara langsung. Kita bersentuhan tetapi tidak kita rasakan. Karena itu adalah materi yang sangat halus. Hal ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun semuanya memiliki esensi daripada atribut sejati dari jalan tengah. Inilah dharma yang melampaui dunia, yang merupakan prinsip sejati yang harus kita pelajari. Ia bersemayam di sini, di tempat yang dapat atau tidak dapat kita lihat. Segala sesuatu di sini terdiri dari prinsip-prinsip yang paling menakjubkan. Tidak ada kemelekatan pada keberadaan atau kekosongan. Ketiadaan kemelekatan pada keberadaan atau kekosongan mengacu pada jalan tengah. Jadi, Dharma hadir dalam kehidupan kita. Kita harus melihat semua hal dan objek dengan perhatian yang benar dan bekerja ke arah yang benar. Ketika kita mempraktikkan Dharma, itu adalah hakikat dasar dari kebenaran hakiki. Dharma sejati ini adalah hakikat dasar yang kita rasakan dalam pikiran kita. Jadi, hakikat dasar dari kebenaran hakiki sepenuhnya meliputi jalan tengah. Hakikat dasar dari kebenaran hakiki hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pandangan dan aroma yang terkecil. Di dalam kehidupan kita, ruang yang besar ini penuh akan partikel-partikel kecil, sehingga ruang yang besar ini kita dalam kekosongan sebelum kita dilahirkan. 80 tahun yang lalu, di manakah saya? Tetapi ketika saya masih kanak-kanak, di manakah saya pada saat tersebut? 5 tahun lalu, bagaimana penampilan saya?
juga saya yang berada pada waktu itu. Bukanlah saya yang sekarang, akan tetapi pada saat itu adalah saya. Sebenarnya apakah itu saya atau bukan? Di tengah ini, apakah saya sudah dilahirkan atau belum? Dari lahir hingga sekarang, apakah terdapat aku di dalamnya? Jika tidak terdapat aku, bagaimana saya dapat mengatakan pada setengah abad yang lalu, mulai menapaki jalan suci? Sekarang, jika dilihat kembali, untuk mencari saya pada masa itu, di manakah itu? Sehingga ini adalah perubahan yang sangat halus. Pada perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya, seiring berjalannya waktu, pada hukum alam semesta, pada jagat raya kecil, metabolisme tubuh yang terus berubah tanpa henti telah berlalu. Kita dapat mencarinya kembali, sehingga tidak dapat mencari aku kembali. Akan tetapi saya masih mengingat aku, hanya saja mencari aku pada masa lampau, tanpa esensi dan tanpa rupa. Sehingga dalam kekosongan sebelum kita dilahirkan ini, aku yang sebelum dilahirkan ini, bagaimana bentuknya? Hanya saja pada kehidupan ini, apabila mencari kita pada masa lalu, maka tidak akan ketemu, tetapi ingatan tetaplah ada. Jangan melupakan masa lalu. Hal yang terjadi pada masa lalu sangatlah banyak. Apabila kita bersumbangsi atau kita menerima bantuan, ketika Anda bersumbangsi, meskipun dikatakan kaki depan berjalan dan meletakkan kaki terakhir di belakang, atau membiarkan hal yang kemarin dan fokus pada hari ini, jangan lupa apa yang Anda setujui untuk dilakukan. Misalkan anggap yang sudah berlalu telah berlalu. Jangan lupakan tahun-tahun itu. Sama seperti tahun ini, 2013, Filipina terjadi bencana besar. Gempa besar terjadi di Bohol. Saya menghubungi bodhisatwa setempat. Setelah menghubungi mereka pergi ke Pulau Bohol untuk melakukan penyelidikan bencana. Kondisi bencana sangat parah. Mereka kembali ke Taiwan, datang untuk menggambarkan tempat tersebut. Apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan. Foto-foto dan video dibawa pulang. Terkejut melihatnya. Gempa bumi besar di tempat itu. Pemandangannya, keruntuhan seketika, semuanya runtuh. Ada korban jiwa, bencana lokal, dan lain-lain. Mendengarkan, melihat, menyaksikan video mereka adegan demi adegan. Lihat foto mereka satu persatu. Semua orang berdiskusi, mendukung mereka. Ayo pergi, bantu mereka. Lakukan investigasi mendalam terhadap bencana tersebut dan lihat apa yang perlu kita lakukan. Katakan saja kepada mereka, bisa melakukannya. Kalian pergi lagi. Mereka pergi lagi dan menentukan berapa banyak korban bencana yang membutuhkan bantuan kita. Saya mengatakan kepada mereka, boleh, kalian dapat terus merencanakan rencana itu. Selama proses perencanaan adalah topan Haiyan terjadi di Provinsi Leyte. Badai Haiyan membawa bencana dahsyat lainnya ke Provinsi Leyte di Filipina. Jadi saat itu Wei Song pergi ke tempat itu. Dia juga menyebarkan videonya, melihat tempat di mana dia berdiri, latar belakang di belakangnya, puing-puing yang pecah. Itu sungguh sangat mengejutkan. Semuanya memang hancur, namun orang Tionghoa bisa menjauh dari tempat itu, dan mereka bisa kembali ke kampung halamannya, tempat tinggalnya. Sedangkan untuk masyarakat adat yang lahir dan besar di wilayah tersebut, mereka harus kemana? Saya tidak tega. Lalu saya bertanya pada Wei Xiong, bagaimana dengan penduduk asli itu? Bagaimana kondisi kehidupan mereka sekarang? Sekarang di depan mata, orang yang kamu lihat, bagaimana kondisi kehidupan mereka? Dia lalu berkata, tiada kata untuk bertanya pada surga. Saya berkata, suruh mereka berdiri dan persiapkan bantuan lewat pemberian upah. Kita bisa memberi pasokan. Biarkan mereka gabung bekerja. Biarkan mereka memulihkan kampung halaman mereka sendiri. Beri mereka uang tunai setiap hari dan ada makanan setiap hari untuk makan. Berharap mereka bisa membangun kembali kampung halaman mereka. Kasus ini telah diputuskan dan banyak orang Filipina telah berinvestasi di dalamnya. Di negara kita, belasan negara telah berinvestasi di kota Tacloban, kota Ormoc dan Palu.
Setiap orang mengambil bertanggung jawab dan mulai memperbaikinya. Tiba-tiba saya terpikir, semua orang berinvestasi di sini dulu pernah berjanji, juga karena bencana, karena telah mengatakan akan membantu. Kami telah mengunjungi bencana 2 atau 3 kali. Kita tidak boleh hilang kepercayaan, tidak boleh menyerah. Jadi saya mengingatkan mereka kembali. Jangan lupa Bohol. Ching San mengambil alih tanggung jawabnya dan dia memimpin beberapa orang untuk berinvestasi di Bohol lagi. Maka saat itu mengetahui gempa besar kembali terjadi, membutuhkan tanggung jawab yang berat. Terjadi lagi di kota Tacloban, kota Ormoc dan Palu. Di tempat itu yang begitu luas, bencana yang begitu besar, dan begitu banyak orang yang terlibat. Ini sudah sangat berat. Tapi begitu terpikir, begitu Anda mengatakannya, Anda tidak boleh melupakannya. Sudah membuat kesepakatan. Pada ulang tahun kelima itu, pameran fotografi pada peringatan kelima Topan Hayan, melihat mereka pulih, membangun kembali dan pulih kembali, baik itu Tacloban, Palu dan Ormoc, Desa Daai dibangun kembali. Itu adalah sebidang tanah kosong yang luas. Jadi dibangun di sana untuk menampung lebih dari 1.000 keluarga, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai di sana. Di tempat itu mempunyai kehidupan yang baru. Mereka sekarang ada di sana. Pada tahun 2019 ada 6.000 lebih keluarga dan mereka sedang membangun kembali rumah mereka di tempat tersebut. Bagaimana dengan Palu? Juga membangunnya kembali. Tempat itu menjadi fungsi bimbingan kehidupan dan karir yang nyata. Juga bisa menanam jamur. Menanam jamur itu pertanian. Pertanian ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengajarkan mereka cara bekerja dengan terampil. Juga dapat dijadikan kerajinan tangan untuk pariwisata dan ajarin mereka bagaimana cara membuat roti dan kue kering. Jadi kehidupan di sana juga diajarkan dengan cara baru. Profesi ini, pertanian, mendorong mereka sedemikian rupa. Populasi yang terkumpul di Tacloban telah dibangun kembali sepenuhnya. Kesempatan hidup muncul kembali. Lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Yang lama, kehidupan manusia masa lalu sebelum bencana. Kehidupan penduduk asli di sana dan setelah pembangunan kembali. Para insan suci tanpa henti memberi pendampingan di sana. Mendampingi mereka membangun kembali. Terus mendampingi kehidupan mereka. Sekarang kehidupan mereka telah menerima pendidikan kehidupan. Juga kehidupan mereka telah mengubah masa lalu mereka dengan kebiasaan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, berjudi, dan lain-lain. Sudah tidak ada lagi. Ini adalah rekonstruksi baru setelah bencana besar, tempat yang aman bagi tubuh dan pikiran. Kini hubungan mereka telah tertahan selamanya. Dengan demikian selalu hubungan memperpanjang jalinan kasih sayang dan memperluas cinta kasih. Di sana juga telah memupuk banyak relawan. Jalinan kasih, ceci, cinta kasih ceci sangat matang. Hal yang sama berlaku untuk Pulau Bohol itu. Masyarakat dan pemerintah juga telah sangat yakin dan telah melakukan banyak hal untuk mereka di sana. Ini adalah jangan lupakan tahun itu. Katakan biarkan lupa saja. Tidak mungkin untuk dilupakan. Harus ingat karena memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. Ceci telah berjalan di dunia manusia. Ada begitu banyak bodhisattva. Para bodhisattva ini juga menjadi pengikut Ceci saat ini. Jadi semua orang bilang kita adalah satu keluarga besar, satu keluarga, dan keluarga ini punya banyak pengikut. Dalam Sutra Pitaka juga ada pengikut bodhisattva. Kita sekarang mempunyai banyak kerabat nyata bodhisattva Ceci di dunia. Dan kontribusi mereka juga tercermin dalam fakta sejarah ini. Jadi saya masih harus mengingat kembali dan mencari masa lalu lagi. Seperti yang kita katakan sebelumnya, semua makhluk hidup mempunyai kemampuan indera penciuman. Manusia mempunyai kemampuan mencium dengan hidungnya. Dan orang biasa yang bisa mencium bau harum atau bau busuk. Di alam hewan terdapat banyak sekali hewan. Walaupun karma mereka berat dan mereka dilahirkan di alam hewan. Namun mereka juga mempunyai kemampuan yang begitu baik. Mereka mempunyai kemampuan untuk mencium dan mencium kekuatan magisnya yang sangat halus, keterampilan sihir. Mereka punya cara untuk menunjukkannya.
Beberapa anjing polisi dilatih oleh polisi dan militer. Mereka dilatih untuk mengetahui cara mencium berbagai hal, gas beracun, barang beracun, senjata atau manusia, napas manusia. Mereka punya cara untuk mencium dan mencium bau tersebut. Jadi tidak peduli seberapa jauh mereka punya cara untuk menemukannya. Jadi ini adalah aroma yang kita bicarakan. Inilah fungsi unik yang hidung kita miliki. Sangat luar biasa bahwa hidung kita bisa merasakan sesuatu yang sangat kecil. Sedangkan daya ingat kita, bagaimana bisa sel otak kita mengingat sesuatu sangat lama, dari 6 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau 10 tahun lalu. Sekarang, relawan suci terus-menerus mengingat kembali apa yang saya sudah renungkan tentang sebab dan konsekuensi yang menyatu untuk memulai suci. Ingatan seperti apa yang diingat. Ini adalah materi yang sangat halus. Seperti yang kita ingat di masa lalu, kita mengingat semua pemandangan dan aroma. Kita ingin membawanya kembali, tapi kita tak bisa mendengarnya dengan telinga kita atau melihat dengan mata kita, tapi kita masih bisa mengingatnya. Jadi partikel sekecil apapun adalah hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Mereka sangat nyata, mereka hanya ada di ingatan kita. Tapi apa yang telah kita alami itu nyata, jadi mereka tidak kosong, juga tidak ada. Kita mengatakan bahwa mereka ada, mereka juga kosong, semuanya adalah kosong. Oleh karena itu dikatakan, bukan kekosongan ataupun keberadaan adalah jalan tengah. Ini adalah jalan tengah. Prinsip ini, oleh karena itu, realitas sejati, esensi dari realitas sejati, sehingga realitas sejati disebut prinsip. Kita tak dapat melihat dan tak dapat disentuh, namun memiliki prinsip. Oleh karena itu, sebelum kita dilahirkan, sebenarnya tiada penampakan dari wujud keakuan. Bagaimana rupamu dulu? Ini hanya sebuah rupa saja. Rupa saya dulu seperti ini, dulu seperti ini. Ini hanyalah sebuah karakteristik semu. Ini sebuah karakteristik semu tidak nyata. Saya memiliki rupa seperti ini sekarang. Bagaimana dengan sebelumnya? Atau sebelum-sebelumnya lagi? Sebelum-sebelumnya lagi, tidak ada. Sebelum saya lahir, tidak. Mana ada, tidaklah. Artinya tidak ada. Sebenarnya ada, apakah ada atau tidak? Ada. Kehidupan masa lalu saya. Apabila tidak ada jalinan jodoh dari kehidupan masa lalu, maka saya tidak akan membawa karma saya ke dunia ini. Sini, saya sekarang berada di alam manusia. Tidak peduli berada di 6 alam kelahiran yang mana, pasti menciptakan karma. Tidak peduli apakah berada di surga dari alam nafsu indera, surga dari alam berwujud, atau surga dari alam tidak berwujud. Saya sudah menjelaskan sebelumnya. Mereka semua memiliki aroma harum, memiliki aroma harum. Ini karena mereka mengakumulasi kebajikan tanpa batas, mengakumulasi kebajikan, sehingga mereka mendapatkan berkah surgawi. Ini karena terus-menerus mengakumulasi kebajikan dari kehidupan masa lalu, sehingga mereka mendapatkan berkah surgawi yang sebanyak ini. Bagaimana dengan alam manusia, yakni tidak melakukan kebajikan atau tidak melakukan kejahatan? Anda mengatakan mereka melakukan kejahatan. Di masa lampau, melakukan kejahatan tidak akan datang ke dunia ini. Tidak akan terlahir menjadi manusia. Jika datang ke dunia, berarti datang untuk menagih hutang. Saling terlibat satu sama lain secara terus-menerus. Selalu merindukan. Sangat banyak khawatir, berarti datang untuk menagih hutang. Ada orang yang cacat sejak lahir, sehingga orang tua bekerja keras untuk menjaganya. Atau ada orang yang pada dasarnya adalah anak yang baik. Pada saat orang tua sangat mengharapkan, banyak hal yang terjadi, menyebabkan orang tua mengalami penderitaan fisik dan mental. Begitulah mereka saling terikat. Mungkin kedua orang tersebut belum pernah saling kenal, tetapi sekali mereka ketemu, mereka menjadi saling terikat tanpa berhenti. Inilah yang menciptakan banyak bencana dan kejadian di dunia. Semua keterikatan ini berasal dari kehidupan masa lampau. Jadi, karena demikian, jika kita tahu akan hal-hal ini, maka kita akan tahu
bahwa akar hidung kita bukan tidak berguna untuk menganalisanya. Di tengah dharma ini, asalkan kita bersungguh hati untuk mencarinya, kita dapat menemukan banyak dharma, sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Kita dapat mengambil hikmah dari dharma. Ini kita perlu sangat bersungguh hati untuk menghayati dan memahaminya. Jadi masih ada sangat banyak yang perlu kita hayati dan pahami. Kita telah membahas banyak di masa lampau. Masih ada banyak yang belum kita bahas di masa mendatang. Maka disebut makna tanpa batas. Sutra makna tanpa batas adalah kata pengantar dari sutra teratai. Ini memberitahu kita bahwa makna tanpa batas sulit terbayangkan, dipahami dan diungkapkan. Pada awalnya sudah mengatakan demikian pada kita. Jadi sebelum kita ada membahas naskah sutra ini, naskah ini mengatakan, sekalipun ada mencium aroma ini, namun akar hidungnya tidak menjadi rusak dan tidak juga salah. Jika ingin membeda-bedakan dan menjelaskannya pada orang lain, ingatannya tidak akan keliru. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Mengingat, menyimpan dalam batin, harus dengan sepenuh hati, lebih sepenuh hati lagi, hal yang pernah kita lakukan. Situasi itu hal yang pernah dilakukan. Kita harus sepenuh hati, lebih sepenuh hati, mengingat hal yang pernah dilakukan. Maka dari itu harus mengingat, ingin mengatakan suatu hal, bukan hanya mengatakannya aku cium saja, mencium esensi dari wangi yang kita cium. Kamu harus menggunakan keadaan kita yang sekarang untuk menganalisisnya. Analisa tumbuhan, kenapa bunga seperti ini mempunyai wangi seperti ini? Makhluk yang dikandungnya sangat halus. Prinsip yang sama juga menyelidiki tak habis-habisnya. Benda yang berwarna hijau ada apa saja? Ini sangat banyak. Oleh karena itu orang, masalah, benda harus bersungguh hati dan lebih bersungguh hati mengingatnya. Ingatan yang tidak terbatas. Hal-hal yang tidak terbatas diingat kembali. Maka dari itu, Buddha menyebarkan Dharma. Jika kita mengatakan bahwa ribuan tahun telah berlalu di masa lalu, tidak bisa diingat lagi. Zaman yang tak bisa dikatakan lagi. Tetapi ada hal seperti ini. Jika dia ingin mengatakan masa lalu, semuanya mengatakan tidak terhitung berapa kalpa yang lalu. Zaman yang saat ini sangat luar biasa. Ada hal yang seperti ini. Waktu yang tak bisa dikatakan. Tetapi ada jalinan karma yang begini. Keluar seperti ini, maka dikatakan. Perbuatan kita, perkataan dan perbuatan kita sangatlah penting. Setiap gerak-gerik kita, semua adalah karma. Apakah kita menciptakan karma berkah? Ataukah menciptakan karma buruk? Setiap pikiran yang tergerakkan semuanya seperti ini. Oleh itu, dikatakan mengingat, dapat mengingat, tidak adalah kesalahan. Seperti barusan saja mengingat masa lampau, tidak boleh membiarkannya salah. Jika saya tidak mengungkitnya lagi dan memberitahu semua orang, maka seiring dengan berjalannya waktu yang lama, tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Jika ada orang yang berkata, oh benar saya tahu tentang masa itu, tetapi masa telah lama berlalu. Orang yang tidak terlalu berpartisipasi juga bisa sekedar mengingat kembali sebelah pikiran yang salah. Maka setiap langkah juga akan salah, sehingga cerita akan kehilangan banyak kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus mengingatnya dari waktu ke waktu, mengingat kembali. Kamu menyaksikan, saya juga menyaksikan. Pada saat itu, kamu mengetahuinya dan saya juga mengetahuinya. Kamu ada melakukannya, dia juga melakukannya. Kamu mengetahui dan dapat membuktikannya. Ini berarti ada orang yang mempraktikannya dan ada orang yang mengetahuinya. Semua orang terus-menerus datang untuk membuktikannya. Barulah tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, mengingat juga sangat penting. Meskipun batin kita tidak terhalangi oleh rintangan, tetapi sesungguhnya kita juga telah menyempurnakannya. Bagaimana cara mencapainya? Barang kita kelebihannya, kita harus mengingatnya. Jika ada kekurangan, kita harus mengingatnya. Oleh karena itu, kelebihan harus dipertahankan, kelemahan harus diingat. Barulah tidak mengulangi kesalahan, kelebihan dipertahankan. Terkadang kita harus mempergunakannya. Ini semua diperlukan. Oleh karena itu, semua orang masih harus bersungguh hati bagaimana menghadapi masalah dan bagaimana mengamati prinsip kebenaran. Semua orang harus sangat jelas. Oleh karena itu, naskah sutra selanjutnya dikatakan, pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair,
Hidung orang ini akan murni. Segala benda dengan aroma harum ataupun bau di dalam dunia ini dapat dicium dan dikenali semuanya. Sutara teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Buddha juga khawatir jika orang-orang melupakan dharma-dharma yang telah dibabarkan. Semua orang jangan melupakannya, ataupun dharma yang telah dibabarkan. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat atau kurang jelas. Ini sangat penting. Sekarang perlu ditambahkan lebih banyak. Dalam seri ini mengemukakan kembali maksudnya dan membahasnya kembali. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat ingatan kita, dan tujuan lainnya untuk menambahkan hal-hal penting yang perlu ditekankan dalam syair tersebut. Karena alasan inilah dalam kitab-kitab suci seringkali menemukan banyak bagian mengemukakan kembali maksudnya. Bagian penting harus disebutkan berulang kali. Oleh karena itu dalam syair ini disebutkan, hidung orang ini akan murni. Segala benda dengan aroma harum ataupun bau di dalam dunia ini dapat dicium dan dikenali semuanya. Bagian ini telah diulang dalam teks panjang sebelumnya. Setelah disampaikan, hal ini membantu kita mengingatnya. Jangan sampai kita hanya mendengarkan dengan telinga, lalu pergi begitu saja tanpa ingat. Oleh karena itu, kita perlu mengingatnya dengan baik. Hidung orang ini akan murni. Segala benda dengan aroma harum ataupun bau di dalam dunia ini dapat dicium dan dikenali semuanya. Membandingkan aroma harum dengan moral kebajikan, aroma bau dengan karma buruk dapat dibedakan tanpa kekeliruan. Hidung orang ini akan murni. Segala benda dengan aroma harum ataupun bau di dalam dunia ini dapat dicium dan dikenali semuanya. Kita menyebut seseorang, siapakah orang ini? Membina diri, yaitu orang yang bersungguh hati membina diri. Dia sudah sangat murni. Di dalam batinnya tidak ada rintangan, tidak ada kerisauan, tidak ada kegelapan batin. Maka tidak lagi rintangan. Maka hidung sudah murni. Kekuatan dari kesadarannya, persepsinya sudah jelas. Sehingga mereka tidak ternodai seperti kita, orang awam yang memiliki hidung bawaan dari orang tua yang melahirkan kita, yang akan merintangi kita ketika semua indera kita sudah murni. Perasaan kita terhadap suasana di sekeliling akan dapat menjangkau jauh, luas, jelas, dan mudah memahami. Ini bukan hanya terhadap fenomena yang berwujud atau tidak berwujud, bahkan terhadap jauh dekatnya waktu dan ruang yang tidak berwujud dan sangat halus. Dia juga memanfaatkan hidungnya yang murni untuk memahami segala sesuatu dunia ini, segala-galanya tanpa kekeliruan, mutlak tanpa kesalahan. Maka membandingkan aroma harum dengan moral kebajikan, artinya banyak sekali moral kebajikan yang terkumpul, diumpamakan sebagai aroma harum-harum. Maka yang kita katakan sebelumnya adalah tentang dharma bajik. Dharma bajik adalah aroma harum. Maka membandingkan aroma bau dengan karma buruk, itulah karma. Kerbau, kambing, dan lain-lain telah menciptakan banyak karma buruk. Namun berdasarkan pemahaman kita, mereka juga ada kemungkinan mencapai kebuddhaan. Maka pada kehidupan ini terlahir sebagai binatang. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Setelah mereka menyelesaikan balasan karma, sama saja ada waktunya datang kembali. Dalam sutra yang dibabarkan oleh Sang Buddha, agama, baik sutra Dirga, Argama, dan lain-lain, sutra Maharatana Kutta, dan lain-lain, selalu mengemukakan hukum sebab akibat, sehingga dikatakan, hukum sebab akibat ini, kondisi kejahatan ini berlalu. Masih ada sebab dan kondisi untuk dilahirkan kembali. Bisa berada kondisi yang baik. Di dalam kejahatan besar masih ada sedikit kebaikan, bukan tidak ada. Dan di dalam kebaikan besar juga bisa ada kejahatan yang kecil. Jadi dikatakan kebaikan dan kejahatan bercampur aduk di dunia. Yang bisa terlihat di dunia sangat menderita, seperti di neraka. Di dunia bisa terlihat bentuk dan wujud yang berbeda dari para makhluk. Kita dapat melihatnya, hewan dan segala benda hidup. Kita dapat melihatnya. Ini semua bisa terlihat di alam manusia. Ini adalah kebaikan dan kejahatan bercampur aduk. Semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha yang bergeliang-geliut. Kita bisa melihat semua benda hidup ini. Alam binatang adalah benda hidup. Ini semua di dunia. Kita dapat melihatnya. Jadi alam manusia disebut kebajikan dan kejahatan bercampur aduk. Kita ingin mengamalkan kebaikan di dunia, melakukan kejahatan juga di dunia. Jadi membandingkan aroma harum dengan moral kebajikan, aroma bau dengan karma buruk, yaitu bisa menceritakan karma buruknya dapat dibedakan tanpa kekeliruan.
membedakannya dengan sangat jelas. Bagaimana menggolongkan karma baik, bagaimana menggolongkan 4 kebenaran mulia, bagaimana menggolongkan kebaikan dewa. Ini semua adalah aroma, dapat dibedakan tanpa kekeliruan. Selanjutnya, Naskah Sutra mengatakan, seperti aroma dari Sempana, Jatika, Tamalapatra, Cendana, Gaharu, Kasia, aroma dari berbagai jenis bunga dan buah, aroma dari para malu, aroma dari pria dan wanita. Para pembabat dharma dapat mencium aroma dari mereka dari kejauhan dan mengetahui di mana mereka berada. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sehingga ini merupakan naskah sutra selanjutnya. Benar, naskah selanjutnya masih panjang. Waktu demikian berlalu, naskah sutra ini masih harus bersungguh hati. Batin masa depan tak bisa diperoleh. Batin sekarang harus dijaga setiap menit dan detik. Tadi sudah disampaikan, satu aroma, satu rasa, satu rupa, begitu banyak yang disampaikan. Apakah masih ingat? Harus diingat dalam batin dan direnungkan kembali. Memikirkan benda yang terkecilnya apa, jalan tengahnya apa, fenomenanya apa. Berharap semua orang baik-baik mengenang. Singkat kata, sejarah dalam kenangan sangat penting. Ini dinamakan mewariskan. Ajaran satu persatu menyambung. Majap cuci satu persatu dibuka. Ini semua tercatat dalam sejarah. Ini kita yang saat ini memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. Melalui jalan ini mencari sumbernya dan meneruskannya di masa mendatang, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.